Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Oke, silahkan buka lagi .pad.dev nya. Kita akan belajar di sini saja ya supaya ringan ya. Baru nanti kita masukkan ke project kita yang kemarin ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar final keyword. Final keyword itu ada dua ya teman-teman. Di sini ada cons dan final gitu ya. Contoh ya, misalkan ini yang cons dulu deh. Cons mahasiswa gitu ya. Di sini cons mahasiswa, misalkan teman-teman tipe datanya string gitu ya. String gitu ya. Tipe datanya string. Kalau langsung kita print misalkan mahasiswa gitu, ini akan error teman-teman ya. Errornya kenapa? Errornya mahasiswa must be initialized gitu ya. Jadi kalau misalkan cons itu teman-teman harus diisi value-nya langsung gitu ya. Di sini misalkan bben gitu ya. Nah kalau seperti ini kita run. Oke, jalan teman-temannya. Jadi cons itu harus diisi value-nya saat menginstansiasi variabel gitu ya. Nama variabelnya apa harus diisi teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini untuk cons ya teman-teman. Selanjutnya kita ada lagi namanya final. Final apa? Misalkan saja string lagi deh, misalkan gitu ya. Mahasiswa gitu ya. Kita coba samakan beben. Oke, ini kalau kita run, oke, tidak ada masalah teman-teman ya. Tapi kalau final ini teman-teman tidak seperti cons ya. Kalau final itu bisa diisi nanti-nanti gitu ya. Misalkan di sini mahasiswa sama dengan kita isi beben gitu ya. Oke, di sini kalau kita run, oke, bisa ya teman-teman, beda dengan cons. Kalau ini kita komentar, kita jalankan yang ini, kita run. Nah, ini error ya teman-teman. Jadi kalau misalkan cons itu tidak bisa di replace gitu value-nya ya, atau diisi nanti-nanti, itu tidak bisa kalau cons ya. Jadi kalau final itu bisa teman-teman. Oke, jadi ini juga bisa dibilang sebagai immutable gitu teman-teman ya. Immutable atau tidak bisa dirubah value-nya gitu teman-teman ya. Atau kita juga kasih nama di sini final keyword gitu ya. Final keyword atau tidak bisa dirubah. Oke, tidak bisa dirubahnya gimana teman-teman? Contohnya ini ya. Contohnya kita balik lagi yang final ini. Kalau misalkan kita punya mahasiswa lagi, misalkan kita isi lagi mahasiswanya dengan Chechen gitu. Ini tidak bisa teman-teman ya. Final variable mahasiswa can only be set once. Jadi hanya bisa satu kali set gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau isi lagi, ini tidak bisa gitu teman-teman ya. Makanya di sini disebut juga final keyword atau immutable lah ya. Tidak bisa diganti value-nya gitu teman-teman ya. Oke, ini kita balikin lagi seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan belajar null safety teman-teman ya. Null safety ini coba kita rapikan ya.
kita rapikan, atau ada di sini formatnya. Oke, selanjutnya di sini kita komentar dulu null safety gitu ya. Nah, null safety ini akan banyak teman-teman temukan. Null safety itu ada tanda tanya gitu ya, terus tanda seru dan LED gitu ya. Nah, ini akan teman-teman banyak temukan di kasus-kasus yang kalau sudah masuk ke project-project gitu ya. Mungkin teman-teman di sini kalau misalkan baru belajar berarti sudah langsung belajar tentang null safety harusnya ya. Kalau yang versi sebelum-sebelumnya itu ada yang versi yang non null safety gitu ya. Oke, kita langsung saja apa itu null safety. Jadi kalau misalkan teman-teman cek, atau ini kita run dulu deh ya. Oke, tidak ada masalah ya, tapi ini coba kita kasih komentar lagi untuk final gitu ya. Oke, nah untuk null safety, teman-teman kita contoh misalkan string jurusan gitu ya. Oke, string jurusan ini kalau kita langsung print, teman-teman. Kalau kita langsung print jurusannya, di sini akan ada error ya, non nullable local variable gitu ya. Jadi local variable ini harusnya tidak null gitu ya, tapi di Dart ini ketahuan kalau ini bakal null teman-teman ya. Oke, di sini kita pakai misalkan ini tanda tanya ya. Tanda tanya itu teman-teman di sini ya dipakainya itu di tipe data teman-teman ya. Di tipe data menandakan kalau misalkan tanda tanya itu untuk kalau dia itu boleh null gitu ya. Digunakan dia boleh null gitu ya. Jadi kalau misalkan ada tanda tanya seperti ini, dia itu boleh null. Kalau kita run, oke, dia isinya akan null gitu teman-teman ya. Isinya akan null karena dia boleh null. Tapi kalau kita hapus, ini akan error gitu ya, karena dia membaca kalau dia itu sudah pasti null gitu ya, atau variabel tersebut itu null gitu ya. Jadi maka dari itu kita gunakan tanda tanya teman-teman. Sini supaya jelas. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan coba kita di sini di jurusan ini kita print, di sini ada length gitu ya. Length itu panjang dari isi atau value-nya gitu ya, dari jurusannya. Kalau ini baban ya, baban itu berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Harusnya ada 5 gitu ya. Kalau kita coba ya run dulu mahasiswa gitu ya, mahasiswa.length, kita run, ada 5 betul ya. Oke, kalau kita kembalikan ke jurusan, itu akan error gitu ya. Property length can be unconditionally accessed because the receiver can be null. Jadi penerimanya itu bisa null teman-teman, meskipun di sini memang kita sudah tandakan kalau dia itu boleh null. Nah, untuk memaksanya, kalau misalkan teman-teman codingannya sudah banyak gitu ya, untuk memaksanya dia tetap jalan gitu ya, tidak error, teman-teman pakai tanda seru. Misalkan teman-teman sudah yakin deh ya jurusan ini sudah teman-teman isi gitu ya. Nah, ini jadi tidak akan error teman-teman ya, tidak akan error. Tapi kalau kita run, nah ini hasilnya error, meskipun di sini tidak ada error di codingan kita. Karena apa? Karena kita sudah memaksa dengan tanda tanya ini ya. Kita kasih komentar
seru itu memaksa gitu ya. Nanti juga teman-teman akan ketemu yang seperti ini banyak ya. Memaksa untuk dijalankan gitu ya. Dijalankan atau yakin ada datanya gitu ya. Jadi operator tanda seru itu memaksanya gitu ya. Memaksa kalau ini pasti ada deh gitu ya. Oke, ini teman-teman untuk length. Tapi kalau misalkan coba kita isi ya, isi misalkan di sini jurusan kita isi dengan teknik informatika gitu ya. Kalau kita run lagi, ada 18 gitu ya. Jadi panjangnya ada 18. Nah, di sini teman-teman tanda serunya warning ya. Katanya di sini warning. Warning kenapa? Warning itu karena apa? Karena di sini teman-teman sudah mengisi, sudah ada datanya. Jadi kalau kita hapus juga tidak masalah, teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman nanti suatu saat ngambil dari database gitu misalkan, dari API, itu ini teman-teman biasanya harus ada tanda serunya gitu ya, karena kita tidak mendeklarasikan seperti ini gitu ya, atau misalkan diisi dari mana gitu ya. Nah ini teman-teman harus menggunakan tanda seru ini gitu ya untuk memaksanya atau meyakinkan kalau program ini sudah benar gitu ya, atau jurusannya sudah ada gitu ya. Oke, ini kita skip sudah. Selanjutnya ada lagi satu lagi yaitu let misalkan stringnya kita tanda serunya kita hapus. Nah, let string jurusan ini sebetulnya sama teman-teman ya. Ini coba kita hapus dulu. Nah, let string jurusan ini sebetulnya sama teman-teman ya. Kalau misalkan kita isi di sini ya, misalkan jurusan TI langsung gini. Nah, ini tidak ada error teman-teman di sini ya. Di sini tidak ada error. Kalau kita run 2 tidak ada error. Kalau misalkan ini jurusan ini kita pakai yang ini, kita run 18 tidak ada error juga. Kalau misalkan jurusannya di sini is different and assigned at this point. Jadi kalau misalkan seperti ini, teman-teman, ini harus diisi ya. Ini harus diisi teman-teman. Atau misalkan ini biasanya teman-teman ini dipakai untuk ketika teman-teman melakukan program atau yang sudah banyak gitu ya. Ini let ini akan sangat bermanfaat. Let ini sama seperti final teman-teman ya. Ini sama seperti final. Jadi kita bisa deklarasikan variabel dan teman-teman yakin kalau nanti variabel mahasiswa ini akan diisi gitu ya. Nah, let itu juga sama ya. Let itu sama juga seperti final gitu ya teman-teman. Tapi kalau ini bisa kita replace gitu ya value-nya. Jadi kalau misalkan kita punya jurusan teknik informatika gitu ya, teman-teman yakin nih suatu saat nanti akan ada isinya, kita ganti nih misalkan jurusan jadi misalkan TI gitu ya. Kalau kita run jadi 2 ya, jadi ini bisa ke replace teman-teman ya, seperti ini gitu ya. Mungkin untuk null safety sampai sini saja, kita cepat gitu ya. Tapi intinya seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk tanda tanya ini untuk di variabel, jadi di sini kita tidak memakai maksudnya di tipe data, jadi kita di sini gitu ya menggunakannya itu. Selanjutnya kalau misalkan kita pakai let gitu, ini seperti ini gitu ya. Ini kalau misalkan kita yakin suatu saat variabel jurusan ini akan ada isinya gitu ya teman-teman. Seperti itu. Kalau misalkan tanda seru itu
dipakai untuk meyakinkan teman-teman, meyakinkan kalau misalkan si jurusan ini pasti ada datanya gitu ya, pasti ada datanya. Kalau kita hapus begini ya, nah itu jadi tidak error, pasti ada datanya suatu saat gitu ya, jurusan ini akan diisi. Nah itu baru teman-teman, baru kita akan ada tanda serunya, menggunakan tanda seru gitu ya. Oke, seperti ini misalnya komentar. Selanjutnya ini string ya, kita copy aja supaya jelas teman-teman. Kita copy dulu, kita di sini pakai let gitu ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya let itu untuk diisi nanti gitu ya. Oke, seperti ini, atau supaya tidak error lah ya, kita yang ini di on kan. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang perulangan atau looping. Nah, di sini mungkin kalau teman-teman sudah pernah belajar gitu ya, belajar pemrograman, kayaknya ini sudah tidak asing. Di sini teman-teman mungkin sudah tahu ada for gitu ya. For itu teman-teman untuk looping juga ya, sama. For misalkan di sini kita punya int nomor gitu ya. Int nomor, selanjutnya kita nomor kurang dari, misalkan teman-teman kita mau looping sampai 10 atau kebanyakan ya, sampai 5 gitu ya. Selanjutnya nomor tambah 1, nomor plus plus gitu teman-temannya. Jadi ini nomor plus plus kalau seperti ini ya. Nomornya ini saya belum ada value-nya ya. Int nomor sama dengan 1 deh gitu ya. Oke, di nomor ini coba kita print ya. Print nomornya. Coba. Kalau kita run, oke, jurusannya ini error teman-teman ya. Jurusannya error, kita let saja yang kita aktifkan. Ini kita aktifkan 1 ya. Oke, ini kita hapus saja. Oke, kalau kita run lagi, nah ini ya, 1, 2, 3, 4. Oke, kita kurang dari sama dengan 5 saja. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini ya teman-teman ya. Jadi untuk looping for, penggunaan for itu seperti ini teman-teman. Ini yang plus-plus ini sama aja dengan begini ya, nomor plus 1 gitu ya. Kalau kita run, tidak ada bedanya ya. Jadi maksudnya supaya cepat saja gitu ya. Kalau misalkan nomor plus sama dengan 2, jadi nomornya kita plus 2 teman-teman ya. Kalau kita run, oke, jadi dari 1 tambah 2 gitu ya ketika looping gitu ya, tambah 2 tambah 2 tambah 2 gitu ya nomornya gitu ya, karena yang kita print itu nomornya. Oke, kita kembalikan lagi saja ke plus plus seperti ini. Nah, ini untuk penambahan teman-temannya. Bisa juga teman-teman di sini untuk pengurangan gitu ya. Tapi di sini coba kita ganti saja ya. Di sini jadi 5, atau kita buat lagi deh ya. Ini kita copy. Kita kasih for minus gitu ya. Ini for plus gitu ya. Nah, di sini 5, misalkan nomornya 1 gitu ya. Ini minus minus. Oke.
Oke, nomornya 5 kurang dari 1, atau misalkan ini lebih dari sama dengan gitu ya. Kita run. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau yang pertama itu dari 1 ditambah sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5, selanjutnya 5, 4, 3, 2, 1. Jadi seperti ini teman-teman ya. Untuk kasus perulangan looping teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita misalkan ada lagi itu untuk while. Kalau while teman-teman di sini coba kita pakai while aja deh langsung. While misalkan int nomor 1 gitu ya, sama dengan, atau ini kita inisialisasi saja ya, while gitu ya. Di sini nomor sama dengan 1, nomor 1 gitu ya. Selanjutnya nomor 2 itu sama dengan 5 juga ya. Nah, di while ini nomor 1 kurang dari, misalkan kurang dari sama dengan nomor 2 gitu ya. Oke, di sini baru print nomor. Print nomor 1 gitu ya. Oke. Oke, di sini baru kita tambahkan ya. Nomor 1 plus plus gitu ya. Oke, kalau kita run lagi. Oke. 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 gitu ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau menggunakan while ya. Oke, selanjutnya ada satu lagi itu do while. Do while itu teman-teman mungkin kita copy saja dari yang ini ya. Oke, atau kita buat aja deh ya. Nomor 3 int nomor 3 gitu ya. Nomor 3 sama dengan 1. Selanjutnya int nomor 4 sama dengan 5. Kita samakan saja. Selanjutnya di sini teman-teman, bentar saya scroll. Do ya. Baru di sini teman-teman kita mau melakukan apa gitu ya. Di sini teman-teman bisa print nomor 3 gitu ya. Selanjutnya teman-teman nomor 3-nya kita plusnya di sini gitu ya. Selanjutnya baru di sini while. While nomor 3 kurang dari sama dengan nomor 4 gitu teman-teman ya. Oke, kita coba run. Oke, berhasil ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai do while seperti ini ya. Jadi kalau do while itu dia ngeprint dulu, bukan masuk ke loopingan dulu ya. Jadi dia ngeprint dulu. Sebetulnya ini tergantung kasusnya teman-teman ya. Kasusnya seperti apa nanti teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa coba-coba untuk misalkan di sini teman-teman punya for lagi di dalam ini gitu ya. For apa gitu ya teman-teman, silahkan saja teman-teman explore lebih lanjut lagi. Selanjutnya coba kita copy aja ini ya, kita masukkan ke project kita, baru kita mulai materi yang lainnya. Kita upload dulu ke GitHub-nya ya. Oke, kita paste saja di sini, teman-teman buka aja project-nya gitu ya. Ini
harus ada di main. Oke, harus ada di main. Kita salah copy ya, kita Ctrl Z aja teman-teman, kita masukkan ke main. Mana mainnya? Oke, bentar, di mainnya juga kita klik. Nah, ini ya kelihatannya kalau teman-teman pakai ekstensi. Operator kondisional hitung nilai. Nah, ini kita di bawah sini saja, kita paste. Oh, mahasiswa sudah ada ya, berarti ini mahasiswa. Final keyword misalkan final keyword FK gitu ya, mahasiswa FK, ini juga mahasiswa FK gitu ya. Oke, kalau sudah kita save seperti biasa, kita masukkan, kita push ini commit final keyword ya. Oke, yes. Oke, selanjutnya seperti biasa kita push supaya nanti teman-teman tahu ya, teman-teman belajar final keyword tuh di mana sampai mana gitu ya. Jadi setiap stepnya teman-teman tahu gitu ya, kebayang. Jadi supaya terpisah juga masing-masing komitnya. Oke, kita kembali lagi. Selanjutnya null safety sampai sini teman. Kita copy, kita paste di sini null safety. Oke, ini aja ya, null safety jurusan NS gitu ya, jurusan NS gitu ya. Oke, kalau sudah teman-teman kita save aja ya. Ini commit null safety gitu ya. Oke, kita commit aja. Selanjutnya kita push. Oke, kalau sudah kalau sudah kita copy yang looping. Oke, untuk looping kita copy, kita paste di sini. Oke, tidak ada masalah ya, langsung aja nggak apa-apa. Looping, belum saya save ya, save dulu teman-teman. Oke, ini commit looping gitu ya. Oke, yes. Seperti biasa di push. Oke, kalau sudah teman-teman, kita kembali lagi ke sini gitu ya. Di sini selanjutnya kita hapus saja semua ini, kita hapus. Oke teman-teman, selanjutnya kita itu akan belajar tentang OOP ya, karena teman-teman di Dart ini menggunakan object oriented programming gitu ya. Jadi kita akan belajar tentang kelasnya, tentang properti, tentang metode, inheritance gitu ya, atau pewarisan teman-teman ya. Oke, di sini kita kasih komen aja, ini tentang OOP gitu ya. Terus ini tentang kelas dulu, kita akan bahas kelas dulu teman-teman. Sebagai ilustrasi ya, sebagai ilustrasi itu misalkan teman-teman punya kendaraan gitu ya. Jadi kelas itu sebagai cetakannya gitulah ya, sebagai blueprint dari sebuah kendaraan gitu ya. Jadi kendaraan itu contohnya, atau saya
ini aja deh, kendaraan misalkan ya. Oke, di kendaraan coba ya. Nah, di kendaraan ini kan ada banyak teman-teman jenisnya ya. Ini juga yang ada di sini, ini semuanya kendaraan nih. Nah, ini di sini semuanya kendaraan, teman-teman ya. Terus yang ada di sini juga kendaraan gitu, teman-teman. Nah, ini itu sebagai objek-objeknya gitu ya. Karena di OOP itu berorientasi kepada objek gitu ya, pemrogramannya. Jadi sebuah kendaraan itu adalah blueprintnya gitu ya. Objeknya apa? Objeknya ya ini gitu ya. Ada mobil, ada motor gitu ya. Hasil-hasilnya kendaraan ini ada banyak gitu ya teman-teman nantinya gitu ya. Jadi intinya adalah sebuah kendaraan itu bisa dikatakan kendaraan gampangnya gitu ya. Kalau misalkan bisa mengantarkan dari satu titik ke titik lain gitu ya. Atau misalkan bisa dikendarai, namanya juga kendaraan gitu teman-teman ya. Seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya objek itu hasil dari blueprintnya. Jadi kalau misalkan teman-teman gampangnya, misalkan yang mudah lagi, misalkan cetakan kue deh ya. Oke, ini di sini teman-teman mana ada nggak ya? Nah, inilah ya. Oke, ini itu kan cetakan kuenya gitu ya. Ini cetakan kuenya. Cetakan kuenya ini teman-teman disebut dengan kelasnya. Gitu ya. Kelasnya. Nah, kalau misalkan ini objeknya itu kan dari satu kelas itu, misalkan teman-teman punya satu cetakan kue gini ya, cetakan kue, nanti objeknya itu akan berbentuk kue-kuenya gitu ya. Jadi gampangnya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kelas itu sebuah blueprintnya, desainnya gitu ya, atau cetakannya, objek itu sebagai hasilnya gitu ya. Jadi seperti ini teman-teman gambaran umum dari kelas dan objek gitu ya. Nah, selanjutnya ada properti dan method gitu ya. Propertinya ada apa aja sih? Kalau properti itu teman-teman di sini misalkan di kue ini ya. Ini kelasnya, ini objeknya, propertinya ada apa aja nih? Propertinya ada ini nih, apa nih? Keju gitu ya. Terus ada apa lagi nih? Ada apa ya ini namanya ya? Misalkan kuenya gitu ya, atau misalkan tepungnya gitu ya di sini ya. Terus ada warnanya gitu ya. Nah, itu adalah propertinya atau mungkin gampangnya variabelnya ya. Selanjutnya ada metodenya. Metodenya apa? Metodenya itu misalkan bisa dimakan teman-teman ya. Di sini bisa dimakan. Kalau kita kasusnya tadi kembali lagi ke kendaraan ini gitu ya. Coba di kendaraan itu berarti ada propertinya apa? Ada merek kendaraan, terus ada namanya, terus ada jenisnya gitu ya, terus ada harganya. Nah, itu propertinya. Metodenya apa? Metodenya itu bisa maju gitu ya, bisa mundur, bisa belok kanan, dan bisa belok kiri, terus bisa ngebut gitu ya, dan lain-lain. Ada harganya juga ya ini. Seperti itu teman-teman untuk ilustrasinya. Oke, kita masuk ke sini. Ini kita format dulu supaya rapi. Oke, ini kenapa di sini ya? Oke, gini ya. Nah, di sini kita mau buat kelas kendaraan. Teman-teman tinggal kelas kendaraan. Oke, nah ini saya lupa. Ini teman-teman harusnya di luar void ya. Kita cut aja, kita masukin di sini gitu ya. Kita paste di sini, ini juga lah ya. Kita paste lagi di sini. Oke, kita format.
Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, di kelas kendaraan ini kita punya properti apa aja nih? Properti jenis ya. Kita punya properti jenis, string jenis, gitu ya. Selanjutnya kita punya juga string nama, ya. Terus kita punya int harga gitu ya. Seperti ini dulu saja. Oke, kalau di kelas teman-teman itu ada yang namanya constructor gitu ya teman-teman ya. Ini kecil. Constructor itu adalah metode yang dijalankan ketika kelas ini dipanggil gitu ya. Ini class info name using upper camel-case ya. Ini harus besar, lupa teman-teman ya. Oke, kelas kendaraan. Metode ya teman-teman, metode constructor kendaraan, atau kita kasih komentar. Oke, di kendaraan ini teman-teman, ini kita harus memasukkan atau karena kendaraan ini akan kita panggil suatu saat gitu, misalkan teman-teman di kendaraan ini teman-teman jenisnya kita masukkan ke sini gitu ya, metode-metodenya atau properti-propertinya, jenis, terus nama, terus ada harga gitu ya. Oke, ada jenis, ada nama, ada harga. Ini dan kendaraan. Ini line 10 non nullable field harga. Oh iya, ini sama seperti yang tadi sudah kita pelajari teman-teman ya. Ini kita kasih 0 saja, ini juga kita kasih 0. Nah, sudah tidak error teman-teman ya. Oke, kendaraan, jenis, nama, dan harga. Oke, selanjutnya di void ini teman-teman, untuk memanggil kelas kendaraan ini, teman-teman kita tinggal masukkan saja. Misalkan di sini kita buat satu lagi variabel K1, misalkan kendaraan pertama itu kita panggil kendaraan ya. Kendaraan jenisnya misalkan kita kasih sedan gitu ya, sedan. Terus apa lagi ya, namanya misalkan Civic gitu ya. Terus harganya 20 juta aja, 20 aja lah ya, harganya 20. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita print K1 nya, oke, kalau kita run, instance of kendaraan. Oke, ini kita sudah menginstan. Oh ya, lupa, kita instansiasi. Instansiasi ini teman-teman, kita membuat objek gitu ya. Kita membuat objek dari kelas ini. Sama seperti kue tadi ya teman-teman. Teman-teman punya cetakannya. Ini sebuah cetakannya. Ini kita membuat objeknya gitu ya, atau kita membuat kuenya deh ya, seperti itu ya, kita membuat kuenya. Nah, kalau misalkan kita panggil seperti ini teman-teman, ini kita membuat kue atau membuat objeknya, atau kita menginstansiasi kendaraannya gitu ya. Untuk memanggilnya teman-teman, kita tinggal titik K1 titik. Nah, ini kita bisa panggil nih, apa nih, misalkan jenis deh ya, jenis. Selanjutnya kita run dulu. Oke, masih 0 teman-teman. Karena apa?
karena saya lupa di sini kita belum tahu nih sebetulnya ini yang mana gitu teman-teman ya. Harusnya di sini teman-teman pakai this jenis gitu ya untuk mengisi ini. Jadi untuk mengisi ini teman-teman, untuk mengisi ini kita harus pakai this ini merujuk kepada di kelas ini ada yang namanya jenis gitu ya, seperti itu. This.nama, this.harga. Coba kita run. Nah, sedan teman-teman ya. Oke, sedan. Selanjutnya misalkan kita copy deh. Ini kita copy, paste. Ini apa nih? Ini K1. Kalau teman-teman kontrol spasi gitu, ini akan keluar ya namanya gitu ya. Selanjutnya kita paste lagi ini harga ya, kita format dulu, kita run. Oke, sedan Civic 20. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah seperti ini, kita sebetulnya bisa juga ini misalkan kita copy semua gitu ya. Kita copy semua, kita paste di sini. Kita buat objek yang kedua gitu ya, atau kendaraan kedua. Ini kendaraan kedua, ini kendaraan kedua, ini kendaraan kedua. Nah, di sini kita bisa kasih misalkan jenisnya, kita rubah deh. Jenisnya misalkan ini truk gitu ya. Truk itu misalkan ada apa truk ya? Truk itu ada cold diesel ya. Inilah ya. Misalkan harganya 40 gitu ya. Kalau kita run. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah punya cetakannya, kita bisa membuat ini berapapun objeknya gitu teman-teman. Nah, ini itu sudah berbentuk objek teman-teman ya, seperti ini. Kalau teman-teman mau buat lagi 3, 4 itu ya bebas ya. Ini contoh saja seperti ini teman-teman ya. Untuk misalkan kita membuat objek yang lain, bebas teman-teman ya. Oke, di sini juga kita bisa menggunakan kalau teman-teman ingat di sini namanya itu oke, di sini positional argument teman-teman ya. Kalau seperti ini, kalau misalkan kita mau menjadi name argument seperti yang kemarin gitu teman-teman ya, di sini teman-teman tinggal seperti ini saja ya, tinggal kasih tanda kurung kurawal gitu ya. Jadi di sini teman-teman kita tinggal pakai saja gitu ya. Teman-teman tinggal kontrol spasi. Ini untuk apa nih? Misalkan untuk jenis gitu ya. Selanjutnya untuk apa lagi nih ya? Misalkan kontrol spasi untuk nama gitu. Selanjutnya kontrol spasi lagi untuk harga. Seperti itu teman-teman ya. Jadi supaya apa? Supaya tidak tertukar-tukar gitu lah ya. Kita kontrol spasi untuk jenis, ini kontrol spasi lagi untuk nama, dan ini kontrol spasi lagi untuk harga. Oke, kalau kita run. Oke, nah ini teman-teman sudah jalan ya. Tapi kalau misalkan ini kita hapus, coba kita run. Oke, ini 0 ya teman-teman ya. Nah, di sini juga sebetulnya kalau teman-teman nanti mungkin lihat di internet gitu ya, di sini ada yang namanya required gitu ya. Atau misalkan teman-teman buat memakai ya gitu ya. Memakai misalkan kelas orang lain gitu ya. Ini ada required atau widget gitu ya. Widget buatan orang biasanya ada required-nya. Atau kita membuat widget sendiri gitu ya.
Ini ada required-nya biasanya ya, ada beberapa gitu ya, atau kelas orang lain gitu ya. Ya ada beberapa yang required. Jadi kalau required itu ini wajib teman-teman ya, ada yang wajib gitu. Jadi wajib diisi gitu untuk jenis gitu ya. Seperti itu saja teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman di sini misalkan metode ya, constructor. Selanjutnya metode belum ya teman-teman ya. Di sini metode misalkan di sini ada metodenya itu maju misalkan gini. Oke, maju itu misalkan int kecepatan gitu ya. Oke, kecepatan misalkan print aja deh ya, print misalkan kecepatannya, atau kita gabung, oh jangan ya, ini integer ya. Oke, kalau kita run teman-teman, ini kita coba dulu ya metodenya. Oke, hasilnya sama teman-teman, kita kasih harga di sini, kontrol spasi, harganya 20 tadi ya. Nah, untuk memanggil ini metodenya teman-teman, di sini teman-teman buat lagi misalkan saja var, langsung saja teman-teman ya. Di sini misalkan kita buat satu lagi print K1 dot maju gitu ya. Maju ini kita masukkan misalkan 40 km per jam deh gitu ya. Oke, kita run. Oke, 40 km per jam. Di sini printnya kita coba ditambah kilometer per jam misalkan ya. Ini tidak bisa, kita ini masuk to string, mana to string ini ya. Oke, ini yang sudah dipelajari juga kemarin kita ya, di video sebelumnya kita run. Oke, 40 km per jam teman-teman ya. Seperti itu untuk menjalankan metode dari sebuah kelas teman-teman. Oke, kita run lagi supaya ada spasinya. Oke, seperti ini ya, 40 km per jam. Jenisnya 0 ya, jenisnya sedan, nama Civic. No, sedan Civic 20. Ini oh, ini print yang dia tidak ada isinya nih. Mana? Oh, ini nih teman-teman ya. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman, ini untuk metode itu bisa dijalankan atau tidak selain metode constructor, atau teman-teman ini ganti bahasa Inggris ya, constructor gitu ya, nggak apa-apa. Jadi kalau metode ini tidak wajib dijalankan teman-teman ya. Kalau teman-teman ini di komentar, teman-teman run, ya tidak masalah gitu ya, tidak masalah ini teman-teman mau jalankan atau tidak gitu ya. Kalau kendaraannya diem ya tidak apa-apa gitu ya. Nah, selanjutnya
Teman-teman juga sebetulnya bisa di sini print juga ini untuk kendaraan ini, kita copy, kita paste di sini. Ini berarti K2 maju, ini misalkan lebih cepat 80 km per jam ya, kita run. Oke, selanjutnya teman-teman juga sebetulnya bisa ya, kalau misalkan teman-teman mau di sini misalkan langsung saja K2 dot maju gitu, misalkan maju di sini misalkan 80-nya gitu ya, atau kita masukkan ke dalam sebuah variabel var gitu ya, variabel kecepatan gitu ya. Di sini baru kita kecepatan gitu ya, kecepatan gitu ya, kita run. Oke, 80 km per jam, tidak apa-apa, sama seperti ini juga teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan belajar lagi tentang inheritance ya, inheritance atau pewarisan gitu ya. Nah, di sini di kendaraan itu kan kalau kita lihat tadi di sini, kita cari lagi ya kendaraan gitu ya. Oke. Nah, di kendaraan ini kan ada banyak turunannya, jenis-jenisnya gitu ya. Oke, di sini kan ada banyak ya, ada banyak jenis-jenisnya, dan ada sepeda motor, ada apa gitu lah ya, ada sedan gitu ya, ada yang lainnya, ada banyak, ada bis gitu ya, ada motor gitu. Oke, saya close aja. Nah, di jenis ini mungkin kita ganti ini ya, bukan jenis ini apa namanya ya, misalkan merek aja lah, merek. Ini juga ganti merek, merek. Oke, ini juga ganti merek, ini juga merek. Oke, seperti ini teman-teman ya, kita punya merek. Nah, jenis ini sebetulnya pewarisan sifat dari kendaraan dari jenis-jenis itu ya. Oke, contohnya adalah misalkan di sini kelas sedan gitu ya. Oke, ini jangan sedan ya, mereknya misalkan BMW. Truk itu misalkan Mitsubishi gitu ya. Nah, di sedan ini teman-teman, biasanya kan kalau misalkan kelas itu seperti ini ya. Tapi kalau misalkan ini sebuah child class dari parent kelas kendaraan gitu ya. Ini ini pakai S besar gitu ya. Ini kita pakai extend kendaraan gitu ya. Nah, jadi kelas sedan ini itu mengextend dari kelas induknya, yaitu kelas kendaraan gitu. Nah, di sini juga teman-teman, di sini juga kita bisa melakukan spesifikasi khusus yang ada di sedan apa aja gitu. Misalkan di sini itu INT ya, jumlah pintu gitu ya. Oke, jumlah pintu. Selanjutnya string atau INT ya, INT
kecepatan maksimal misalkan ya. Oke. Selanjutnya di sini juga kita punya metode constructor, oke ya. Sedan this dot jumlah pintu, this dot kecepatan maksimal, gitu ya. Oke. Sudah ya. Oke, sudah seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman coba kita instansiasi lagi ya. Var sedan pertama gitu ya. Sedan pertama sama dengan sedan itu jumlah pintunya ada, misalkan ada yang 2 ada yang 4 kan gitu kan. Sedan misalkan 4, terus kecepatan maksimal misalkan 20 atau misalkan 120 deh ya, supaya terbayang gitu ya. Oke, selanjutnya coba kita print S1 jumlah pintu ya. Ini kita print aja lagi, print S1 dot S1 kecepatan maksimal ya. Oke, sudah. Coba kita run. Oke, ini ya, tapi ini kita kasih tanda deh, print apa ya, ini aja lah ya, menandakan aja. Oke, kita run. Oke, ini 4 dan 120 teman-teman ya. Jadi jumlah pintunya 4, kecepatan maksimalnya 120 km, seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita mau memanggil gitu ya, mau memanggil kelas parentnya, yaitu kendaraan, karena setiap sedan itu pasti punya merek, punya nama, punya harga gitu teman-teman ya. Jadi pasti punya ini gitu. Caranya adalah teman-teman di sini, oh ya, ini kita pakai name argument saja supaya tidak membingungkan ya. Di sini berarti ini ya, ada yang kurang tepat, jumlah pintunya 4. Teman-teman pakai kontrol spasi aja, kecepatan maksimal. Oke, ini ya. Oke, di sini teman-teman ini untuk sedannya gitu ya. Ini untuk sedannya. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan gitu ya, mau memanggil atau mau mencetak juga dari kelas parentnya, atau membuat sebuah objek dari kelas parent dan childnya bersamaan gitu, teman-teman di sini tinggal masukkan saja gitu ya, masukkan saja apa-apa saja properti yang ada atau yang mau digunakan di kelas parentnya gitu ya. Di sini misalkan kita apa ini, tipenya string ya, string apa nih, string mereknya aja contohnya ya, 1 dulu. Oke, kita format dulu supaya rapi gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman seperti ini, kita untuk memanggilnya itu ada titik 2 teman-teman, super gini ya, super. Nah, super ini untuk menggunakan dari kelas parentnya teman-teman ya. Misalkan di sini
super. Ya, kalau teman-teman kontrol spasi di sini ada apa aja nih? Ada harga, ada merek, ada nama gitu ya. Kita merek misalkan ya, mereknya kita isi dengan merek yang ada di sini teman-teman ya. Kalau kita save gitu ya, kalau kita save terus di sini kita panggil gitu ya, di S1 ini print misalkan S1 titik. Nah, di sini sudah ada teman-teman ya, ada merek nih dari kelas parentnya sudah ada ya. Kita pakai mereknya, coba mereknya akan keluar apa tidak ya. Kita run, mereknya 0, super merek. Oh iya, mereknya kan belum kita masukkan teman-teman ya. Di sini harusnya ada merek ya, satu lagi ya. Oke, kita kontrol spasi, ada mereknya misalkan kita isi apa nih? Misalkan Honda gitu ya, Honda gitu ya. Oke, kita run. Nah, ini sudah ada teman-teman ya, Honda gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan kelas parentnya menggunakan super seperti ini, seperti itu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman misalkan mau semuanya gitu, ini silahkan saja ya. Di sini ada harga, ada nama, ada dan lain-lain ya. Silahkan tinggal gunakan saja. Kalau seperti ini teman-teman efisien. Jadi merek, nama, harga ini tidak teman-teman masukkan lagi ke sini gitu ya. Karena pasti setiap kendaraan itu ada merek, nama, dan harganya gitu ya. Jadi ini contoh kasusnya untuk inheritance atau pewarisan teman-teman ya. Seperti ini. Jadi untuk mempercepat kita juga, mempermudah sebetulnya ya. Jadi codingan kita tidak terlalu banyak barisnya. Oke, kalau misalkan teman-teman mau semuanya silahkan ya. Di sini silahkan tambahkan saja sesuai dengan yang ada di sini ya. Sesuai dengan yang ada di parentnya, teman-teman silahkan modifikasi dan coba-cobalah ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita coba deh ya. Di sini kita misalkan K2 maju. Misalkan apa ya? Kita rubah merek ini jadi berubah, coba ya. Kita coba dulu deh. Misalkan merek K1 merek sama dengan misalkan kita ganti, bisa nggak ya? Kita coba dulu. Misalkan jadi Toyota. Oke, kalau kita run Toyota, betul ya teman-teman. Ya, ini kita tutup saja karena ada nulnya teman-teman ya. Kita run, error kecepatan. Oh sorry ya, kecepatannya karena dia memanggil variabel yang kecepatan teman-teman ya. Jadi harus kita tutup semua, kita komen semua 2. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, sepertinya untuk kelas sudah ya. Seperti ini. Kalau misalkan teman-teman di sini misalkan ya, untuk di maju ini misalkan ini bukan harga deh, ini harga, misalkan kita ganti kecepatan deh ya. Ini kita ganti juga kecepatan. Ada lagi ini kecepatan, ini kecepatan, ada lagi, sudah ya. Maju, nah ini bukan
kecepatan. Ini misalkan tambah kecepatan gitu ya. Ini kita rubah, hapus saja. Ini misalkan kecepatan sama dengan kecepatan plus tambah kecepatan. Oke, ini plus tambah kecepatan. Ini langsung saja. Oke, atau kita masukkan di sini saja ya. Kecepatan sama dengan kecepatan plus tambah kecepatan, gitu ya. Ini the operator plus can be invoked because the receiver can be null. Receiver itu oke teman-teman ya. Jadi kecepatan ini karena dari sini kita tidak isi gitu ya. Tadi sudah kita pelajari tentang null safety. Jadi di kecepatan ini kita paksa dia untuk ada gitu ya. Jadi dianggapnya dia itu pasti ada karena kita isi ya di bawah. Ini bukan harga ya, ini kecepatan gitu ya. Ini kecepatan. Oke. Ini kita komentar. Kalau kita run, oke, Toyota Civic 20 ini tidak menambahkan. Mitsubishi Colt 40 kecepatannya. Oke, ini tidak ada yang menjalankan ya. Oke, kita tambah kecepatannya yang ini, misalkan maju ya. Maju kita tambahkan, kita run di K2. Oke, jadi dia bertambah menjadi 120 karena 40 ditambah dia maju jadi tambah 80 gitu ya. Seperti itu teman-teman. Ini ada info value lokal variable kecepatan isn't used. Udah, kita gini juga nggak apa-apa sebetulnya ya. Kita hapus, gini juga tidak apa-apa ya kalau kita run lagi. Oke, seperti itu ya, karena tadi kecepatannya mau kita print teman-teman ya. Seperti ini teman-teman untuk kelas. Silahkan teman-teman di-explore lagi ya untuk pewarisannya dan OOP-nya. Untuk selanjutnya, ini kita copy aja deh ya. Kita Ctrl A, kita copy, kita ke Visual Studio Code-nya. Oke, di Visual Studio Code-nya teman-teman kalau sudah ini kita Ctrl A aja ya, kita komentar. Kita komen terus kita paste di sini. Oke ya. Kita save. Oke, kita save. Oke, kita kasih commit OOP class inheritance. Oke, yes. Selanjutnya kita push. Oke, teman-teman. Saya rasa untuk video kali ini sudah terlalu panjang juga ya. Kita lanjutkan lagi di video selanjutnya.